Gehna dan Kalyani sedang melihat kalung untuk pernikahan Anandi dengan Shiv. Gehna menyarankan Kalyani untuk memberikannya pada Anandi. Tidak hanya melihat kalung, Kalyani juga memilih undangannya. Mereka terus mengatur untuk pernikahan Anandi dengan Shiv nanti. Saat semua orang menoleh, tiba-tiba muncul Jagdish yang sudah berpakaian tidak layak. Mereka semua sangat terkejut melihat keadaan Jagdish. Namun Byron menghentikan langkah kaki Jagdish. Byron lalu melihat Jagdish lebih dekat. Ia lalu bertanya, "Untuk apa kamu datang ke sini?" Jagdish menjawab, "Aku sudah mengetahuinya, dan kini aku telah menyadari apa yang terjadi selama ini, dan aku ingin berbicara dengan Anandi." Byron menjawab, "Anandi tidak perlu berbicara dengan dirimu." Jagdish lalu berkata, "Apakah Anandi sudah bertunangan ayah?" Jagdish lalu melihat Kalyani. Kalyani teringat saat ia melihat Jagdish di pesta pertunangan Anandi kemarin. Kalyani lalu bertanya, "Apakah kamu tahu Anandi bertunangan?" Jagdish menjawab tidak. Kalyani lalu memanggil makan. Ia menyuruh makan untuk mengambil sesuatu. Dan ternyata itu adalah sepatu Jagdish yang tertinggal kemarin. Kalyani bertanya, "Bukankah ini milikmu Jagdish? Berhentilah untuk berbohong. Aku melihatmu kemarin. Apakah kamu membutuhkan sesuatu dari kami?" Byron berkata, "Apakah kamu membutuhkan uang?" Jagdish menjawab, "Tidak ayah. Aku tidak butuh apa-apa, dan aku tidak pantas untuk mendapatkannya. Kini aku telah membayar untuk apa yang aku lakukan selama ini. Setelah semua yang kulakukan pada Anandi, bahkan aku tidak sanggup menatapnya. Ya nenek, di malam pertunangan itu aku datang. Aku sudah terlalu menyakiti Anandi, biarlah ia mendapatkan kebahagiaannya." Byron menjawab, "Kau tidak perlu memikirkan hal itu, dan kembalilah ke Mumbai. Jangan pernah datang ke sini," tegas Byron. Namun Jagdish tetap ingin bertemu dengan Anandi dan meminta maaf. Kalyani menjawab, "Apakah kau akan berbicara pada orang yang telah kau hancurkan hidupnya? Dia sangat hancur karena dirimu." Saat Kalyani akan pergi, Jagdish lalu memohon sambil sujud di kaki Kalyani. Ia memohon agar diberikan kesempatan. Bahkan Jagdish memohon pada Byron. Namun bukannya Byron iba, ia justru sangat marah dan menarik Jagdish. Ia menghina Jagdish dan mengusirnya. Jagdish yang diam saja, lalu diseret oleh Byron. Byron menyeretnya keluar, dan menjatuhkannya ke tanah. Byron benar-benar muak padanya. "Jangan datang lagi, dan jangan berani menemui Anandi. Cepat pergi dari rumah ini," tegas Byron. Warga desa yang akan berkunjung melihat segalanya. Jagdish lalu bangun, air mata mulai mengalir. Bahkan kaki Jagdish sangat kotor. Ia melangkahkan kakinya dan pergi. Jagdish benar-benar sedih dan menyesal. Ia hanya melihat sekilas orang-orang di sana. Setelah Jagdish pergi, semua orang masuk ke dalam rumah. Byron lalu berkata, "Jangan pernah ada yang berbicara dengan dia." Fasen bertanya, "Kenapa kau sangat kasar padanya?" Byron menjawab, "Dia tidak dapat dipercaya. Dia sangat tidak tahu malu. Apa yang akan terjadi jika Anandi melihat ia kembali ke sini? Dia hanya akan membuat masalah jika datang ke sini. Dia pasti akan kembali menghancurkan Anandi. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, terutama ibu. Aku sangat memohon pada ibu untuk tidak mengasihaninya." Byron lalu pergi. Di sisi lain Jagdish berjalan sambil berkata, "Semua orang sangat membenciku. Mereka tidak membiarkanku untuk berbicara sedikit pun. Bahkan mereka tidak ingin melihatku. Anandi, aku sekarang sadar, aku terlalu menyakitimu. Aku harus meminta maaf padamu. Aku akan menjelaskan semua ini yang pada Anandi. Ini semua adalah salah Gauri." Jagdish lalu berniat untuk datang menemui Anandi di sekolahnya. Ia lalu berjalan. Namun langkahnya terhenti saat melihat Anandi. Jagdish mulai tersenyum. Saat ia akan mendekati Anandi, langkahnya kembali terhenti saat melihat seorang pria bersama Anandi, yang tidak lain adalah Shiv. Shiv lalu melihat dari balik pohon. Ia melihat banyak anak-anak yang menyukai pria itu. Jagdish benar-benar sedih melihat itu. Anandi lalu masuk ke mobil. Jagdish bergumam nama Anandi. Tiba-tiba Anandi merasakan kehadiran Jagdish. Ia merasa Jagdish berada di dekatnya. Namun Shiv segera menjalankan mobilnya. Jagdish lalu melihat mereka pergi. Ia benar-benar menyesal. Namun itu tidak berguna. Kini ia hanya bisa mengingat kenangannya bersama Anandi.